Bagaimana awalnya Bli? Kenapa bisa membuat aplikasi itu? Pulang sekolah mengeluh dan menangis. Nah, itu awal ceritanya. Hai semua, jumpa lagi di ERP Project. Hari ini kita bersama bintang tamu, beliau seorang guru dan dikenal sebagai seorang pembuat aplikasi. Beliau adalah Mudiartani. Inilah beliau. Hai, Halo Bli, bagaimana kabarnya Bli? kabar hari ini baik, luar biasa. Luar biasa. Bli mau ngawali perbincangan kita. Sejak kapan Bli menjadi guru? Menjadi guru dari tahun 2005. Tamat D2 itu 2005, langsung menjadi guru pengabdi 2 tahun di kampung dulu. Kemudian 2007 akhir, 2008 mulai ditugaskan di Denpasar karena lulus CPNS-nya kan di Denpasar. Berarti 2008 langsung di SD 12 Hutan. Oke. Bli kan dikenal sebagai seorang guru yang membuat aplikasi rapor. Benar. Khususnya aplikasi rapor K13. Bagaimana awalnya Bli? Kenapa bisa membuat aplikasi itu? Bercerita dulu ya. Ya, silakan. Ini diawali dari istri tahun 2013 itu kan 13 dimulai dan diberlakukan untuk kelas 1 dan kelas 4. Waktu 2013 itu saya hanya guru kelas 6, istri yang guru kelas 4. Jadi yang disentuh K13 kan guru kelas 4 dan guru kelas 1. Nah, ketika akan membuat rapor, istri ini mengeluh karena ada perbedaan rapor K13 dengan KTSP 2006. KTSP 2006 kan cuma 2 halaman raportnya maksimal tuh. Kalau di K13 ini hampir 11 halaman karena ada deskripsi. Jadi pulang sekolah, kebetulan istri ini juga guru, pulang sekolah mengeluh dan menangis. Nah, itu awal ceritanya. Jadi termotivasi bagaimana membuat aplikasi yang mempermudah pekerjaan istri. Berarti ada tangisan dulu Bli ya. Jadi karena tangisan itu Bli termotivasi untuk membuat aplikasi rapor. Iya. Program yang digunakan apa Bu? Awalnya kan apa sih yang saya harus buat itu ada di pikiran. Setelah search di Google banyak ada referensi aplikasi rapor sudah banyak sekali. Nah, bagaimana biar aplikasi rapor ini bisa digunakan istri tanpa harus berhubungan dengan pihak luar, artinya membeli aplikasi itu. Biar saya yang buatkan. Itu. Nah, dipilihlah Excel sebagai platform, bisa dibilang platform yang saya gunakan untuk membuat aplikasi. Oke, berarti Excel. Itu Bli mulai dari 2013. Nah, itu dari 2013 langsung booming. Oh tidak, 2013 itu kan masih dipakai di kalangan sendiri. Setelah dipakai istri, diupload di blog. Saya punya blog mudiartani.net. Di sana diupload. Ternyata responnya banyak baik dari guru di daerah Bali maupun luar. Mulai banyak. Tetapi kan karena aplikasinya sangat sederhana sekali dan masih banyak kekurangan, sehingga banyak saran yang masuk, banyak saran dan masukan yang masuk. Dari sanalah muncul ide untuk memperbaiki, mengembangkan, dan terus membuat aplikasi itu lebih sempurna. Nah, tadi kan Bli bilang hanya Excel, kemudian menjadi lebih sempurna itu mulai tahun kapan? Boomingnya itu mulai tahun kapan? Aplikasi dari tahun 2013 setelah 4 tahun perjalanan. 4 tahun 2017 itu mulai booming. Kenapa dibilang booming itu karena yang men-share dari blog itu banyak sekali. Pertama kan di-upload di blog pribadi dulu, kemudian ternyata ada blog-blog lain yang juga men-share aplikasi ini. Jadi hampir menjangkau dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu awal mulanya booming. Sehingga kalau bisa dihitung penggunanya waktu 2017 itu sudah mencapai masih di bawah 10.000 user, masih di bawah itu. Sekitar 5.000-an user tahun 2017. Sampai tahun ini, tahun 2020 sudah lebih dari 10.000 user. Berarti terjadi peningkatan dari 5.000 user ke 10.000 user. Berarti aplikasi Bli ini ada kelebihannya Bli ya.
Kira-kira di mana spesialnya aplikasi Ah. Beli sehingga berbeda dari apa yang beredar di internet Iya, sana? betul. Aplikasi yang beredar di internet itu kan banyak sekali dari berbagai daerah. Bahkan ini teman Denpasar juga ada yang membuat juga. Bahkan di Denpasar ada 3 orang yang membuat aplikasi yang hampir dikenal oleh guru-guru di banyak daerah. Eh, aplikasi kenapa diminati oleh banyak guru di luar daerah maupun di Bali khususnya? Itu karena ada fitur-fitur yang tidak digunakan di aplikasi lain. Misalnya di aplikasi lain mungkin di insert foto tidak bisa, saya bisa gunakan insert foto. Kemudian insert logo, misalnya insert logo di aplikasi lain masih menggunakan cara manual insertnya, saya sudah menggunakan tombol-tombol yang dibuat dengan menggunakan Visual Basic. Jadi dengan tambahan Visual Basic ini membuat aplikasi Beli lebih sempurna, begitu ya? Betul. Kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, respon pemerintah bagaimana, Beli? Tahun 2017 waktu itu dipanggil oleh Dinas Pendidikan Kota Denpasar beserta teman-teman yang lain. Jadi di Denpasar itu dibuatkan tim aplikasi. Nah, awalnya kan kami tidak tahu kemampuan teman-teman yang dipanggil itu bagaimana. Nah, diberilah kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja dari masing-masing. Nah, akhirnya dipilih aplikasi saya sebagai aplikasi yang digunakan di Denpasar. Tetapi bagaimana aplikasi itu digunakan di Denpasar kan harus ada kerja tim juga. Jadi teman-teman tim yang lain menjadi pencoba aplikasi sebelum dirilis ke teman-teman guru di Denpasar. Mereka menguji coba dulu aplikasinya apakah berjalan dengan baik, apakah ada masalah, sehingga ketika sudah dipublish ke guru-guru Kota Denpasar tidak ada masalah lagi. Itu kerja tim. Nah, walaupun seperti itu dari tahun 2017, tapi aplikasi Beli kan sudah digunakan jauh sebelum 2017. Iya, betul. Itu sudah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Iya, Kurang lebih sampai sekarang ada 10.000 user. lebih dari 10.000. Lebih dari 10.000 user. Hebat ya, lebih dari 10.000 user. Anggap 10.000 user itu adalah 10.000 guru, Beli ya. 10.000. Kira-kira dari 10.000 guru itu apakah seluruhnya paham terhadap aplikasi yang Beli gunakan atau masih ada komunikasi sehingga sekarang? Masih ada beberapa. Karena kan kita tahu teman-teman guru di seluruh Indonesia kan tidak semua pasti menggunakan komputer atau menggunakan IT itu. Jadi pasti ada masalah. Tetap kok kami layani. Semua aplikasi itu Beli upgrade. Beli, saya simpulkan mungkin, apakah Beli belajar otodidak? Belajar otodidak. Resepnya gimana? Karena kan belajar otodidak saja kalau kita tidak punya resep atau tidak punya sesuatu yang khusus, kan tentu tidak jadi ya aplikasi atau Iya, apa. betul. Aplikasi ini kan memang berawal dari niat sendiri dulu, niat membantu istri. Jadi referensi Google. Kemudian setelah mendapat referensi banyak dari Google, saya tidak puas dengan hasil yang saya dapat di Google, terutama mengenai Visual Basic. Ada teman di Aceh ini, di Aceh, dia punya blog yang menawarkan belajar Visual Basic. Cara belajarnya bukan online, tetapi dia punya ratusan aplikasi, tapi bukan aplikasi raport, aplikasi pendidikan, aplikasi kasir, dan semua menggunakan VB semua, menggunakan Visual Basic. Dia tawarkan, karena kebetulan pengguna di Aceh itu ada beberapa kecamatan yang menggunakan aplikasi ini. Jadi saya tahu dia tahu saya. Bagaimana kalau aplikasi ini dikembangkan dengan ini? Dia tawarkan seperti itu. Kemudian seperti gayung tersambut, saya merasa gimana ya? Aplikasi ini pasti bisa menjadi aplikasi yang booming kalau saya menggunakan VB ini. Jadi saya memberikan dia aplikasi secara cuma-cuma setiap tahun. Setiap ada upgrade aplikasi saya berikan dia secara cuma-cuma. Tapi di awal dulu itu dia memberikan semua aplikasi yang dia miliki itu kepada saya tanpa diprotek. Jadi saya bisa belajar dari aplikasinya dia,
bagaimana penerapan Visual Basic di Excel. Oke, itu sebuah buah kesuksesan Bli ya, tentang bagaimana menggunakan aplikasi rapor. Nah, kemampuan Bli menggunakan aplikasi ini tentu kan digunakan dalam kegiatan pembelajaran kan. Bagaimana, apakah Bli juga menggunakan produk IT dalam pembelajaran? Dalam pembelajaran, karena sudah lama berkecimpung di IT, hampir setiap hari melibatkan IT itu dalam pembelajaran. Misalnya, ini kemampuan orang itu kan berbeda-beda. Saya itu tidak bisa menyanyi. Jadi, bagaimana cara biar saya bisa mengajar anak-anak menyanyi? Ya pasti saya memerlukan bantuan IT. Saya suruh istri menyanyi di rumah, kemudian saya buatkan video, saya tayangkan ke anak-anak. Itu membantu sekali. Kalau tidak ada IT, saya mungkin tidak bisa akan mengajar menyanyi untuk anak-anak. Itu contohnya penggunaannya. Berarti Bli kombinasi antara video terus dengan fitur-fitur yang lain atau media yang lain. Ya. Bahkan Bli merekam istri untuk menyanyi. Betul. Untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Untuk Respon anak-anak gimana, Bli? Biasanya kalau mereka belajar dengan konvensional, bertatap muka, guru bercerita di depan, menjelaskan di papan tulis, menulis, itu kan sudah biasa. Tetapi ketika anak-anak ditayangkan video, apalagi video dari keluarga Pak gurunya atau video dari saya ditayangkan, kan mereka jauh lebih senang. Oke. Nah, begini, Bli sampai saat ini dikenal sebagai seorang guru yang membuat aplikasi. Tapi saya yakin banyak di antara teman-teman yang belum tahu bahwa beliau ini pernah ke Jepang. Tahun berapa, Bli? Ini cerita karena udah lama nih. 2015 itu ke Jepang melalui seleksi. Saya mengirim esai tapi beserta siswa. Siswa mengirim esai, guru mengirim esai, kemudian ada tim seleksinya. Nah, kebetulan waktu itu saya mengirim esai untuk saya sebagai guru dan beberapa anak. Ternyata yang lolos anak itu 2, saya 1 untuk mewakili 1 kabupaten. Tim seleksinya tim provinsi ini, bukan masing-masing kabupaten memilih, bukan. Dia punya, karena mencari 9 orang guru perwakilan Bali dan 27 siswa. Jadi 1 kabupaten itu ada 3 orang siswa dan 1 orang guru. Tim seleksinya provinsi. Apa yang dilakukan oleh guru ataupun siswa Bli selama di sana? Karena ini pertukaran budaya, pasti ada pementasan budaya itu. Kemudian kami juga berada di sekolah dasar di daerah Chiba, di Kanaya itu ada sekolah dasar yang satu sekolah itu muridnya 42. Di sana saya berkunjung ke sana beserta teman-teman yang lain. Kami juga banyak mendapat pengalaman belajar bagaimana guru mengajar di sana, bagaimana anak-anak belajar, dan bagaimana mengorganisasikan sekolah yang jumlah siswanya sedikit tetapi fasilitasnya yang luar biasa. Oke, satu sekolah 42 siswa. Iya, 42 siswa, satu sekolah. Sekolah. Kelas 1 sampai kelas 6. Berarti rata-rata hanya 7 orang satu kelas. Iya, 7 orang. Bahkan ada waktu itu kelas 3 kalau nggak salah itu 5 orang. Berbeda sekali ya dengan kondisi kita di sini. Berbeda. Kalau di Denpasar kan kelas gemuk. Satu kelas bisa 40 orang. Itu beda, jauh sekali. Oke, Bli, kondisi itu kan tidak bisa kita adopsi secara penuh ya dari segi sarana dan prasarana yang kan di kabupaten ini atau di tempat Bli mengajar. Namun tentu ada hal yang Bli bisa adopsi di sana terus bisa dikembangkan di sini. Kira-kira apa? Yang paling terlihat di sana selama beberapa hari di sana itu adalah disiplin siswa. Guru itu membiasakan siswa, itu yang paling penting di sana. Bukan pembelajaran bagaimana bertatap muka di kelas, tapi disiplin. Bagaimana mereka menaruh sepatu sebelum masuk kelas. Mereka harus antre, membuka sepatunya, menaruh di rak sepatu, itu secara antre mereka. Kalau kita biasa ya, terutama di sekolah saya nih, biasa masuk kelas saja sudah berbaris, mereka mau masuk kelas saja masih lari-larian. Kalau di sana enggak, sangat teratur sekali. Karena anak-anaknya disiplin, itu yang paling penting. Guru-guru menanamkan disiplin dulu, baru belajar yang lain. Dari semua hal yang Bli terima di sana, berarti hal yang Bli adopsi adalah tentang disiplin. Ya.
Nah, bagaimana cara Beli mengenalkan disiplin itu begitu Beli sampai di sekolah ini? Apakah langsung berubah atau ada proses yang dilakukan? Pasti ada proses, perlu proses yang panjang. Apalagi kita kan hanya menangani anak itu 1 tahun. Kalau tidak dilanjutkan oleh guru selanjutnya, disiplin itu pasti berkurang atau berubah. Oke, terakhir ini, bagaimana tanggapan Beli tentang paradigma pendidikan yang terjadi saat ini? Boleh Beli sampaikan dari segi orang tua, dari segi guru, dan dari segi apapun menurut kacamata Beli. Kalau menurut pandangan saya, paradigma pendidikan sekarang itu sedikit bergeser. Kalau dulu itu kan disiplin yang pertama dan utama. Kalau sekarang meskipun pemerintah sudah membuat kurikulum dengan KI 1 dan KI 2-nya, tetapi pelaksanaan di lapangan saya kira masih kurang. Karena sekarang anak-anak lihat etika sopan santun itu jauh berbeda dengan anak-anak zaman dulu. Mungkin itu yang saya lihat sekarang. Kalau zaman dulu mungkin ketika ketemu guru lari Beli ya? Ya. Kalau sekarang? Kalau sekarang ketemu guru dianggap teman, bahkan ada beberapa yang saya lihat sampai pelecehan terhadap guru kan. Itu artinya etika sopan santun anak-anak sekarang sudah mulai memudar, meskipun kurikulumnya yang jauh lebih baik sekarang, tetapi pelaksanaan di lapangan belum menurut saya. Menurut Beli itu PR-nya siapa Beli? PR kita semua, PR kita sebagai guru, PR pemerintah, PR keluarga, orang tua di rumah, itu kita semua yang harus berperan. Tidak hanya cukup guru saja yang bekerja di sini, tapi semua pihak harus bekerja sama untuk memperbaiki bagaimana karakter anak-anak bisa menjadi lebih baik. Oke, jelas. 3 kata Beli tentang pendidikan. Kalau saya pakai kalimat. Kalimat. Oke, kalimat. Saya hanya guru biasa yang ingin pendidikan di Indonesia luar biasa. Saya hanya guru biasa yang ingin pendidikan di Indonesia luar biasa. Itu dari kalimat Beli Mudiatane. Oke, teman-teman, itu perbincangan kita. Sebagai akhir kata, jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih.